Halo guys, ada yang heboh kemarin nih soal kereta tanpa rel di IKN. Nah ini ada berita kelanjutannya nih. Jadi kehadiran Autonomous Rail Transit atau ART atau kereta tanpa rel di Ibu Kota Negara Nusantara ini ternyata cuma sampai bulan Desember saja. Logika. Boleh dong saya bertanya, itu para artis dan para influencer yang dibawa Pak Jokowi ke IKN, itu biayanya biaya sendiri? Mobil terbang, kereta api tanpa rel akan menghiasi ibu kota Nusantara. Wow, keren dan luar biasa. Indonesia akan mempunyai transportasi yang tidak bisa dimiliki oleh negara tetangga lainnya. Katanya sih, ini katanya ya, katanya mobil terbang, kereta api tanpa rel itu akan segera diuji coba di ibu kota baru. Dan alhamdulillah akhirnya Pak Jokowi juga sudah berkantor di IKN. Tapi banyak netizen yang kurang setuju terkait Pak Jokowi membawa sejumlah influencer datang ke IKN. Dan itu menimbulkan pertanyaan. Para netizen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Pak Jokowi resmi berkantor di IKN, tetapi menimbulkan pro dan kontra dan juga menuai kritikan dari netizen. Ke IKN bukan bawa investor, tapi kenapa bawa influencer? Fungsinya influencer ini untuk apa? Dan juga menuai kritikan karena beredar video para tetamu dijamu dengan makanan-makanan yang super mewah, kemudian pamer di media sosial. Hal ini juga menuai kritikan daripada netizen. Oke, langsung kita reaction videonya. Kira-kira Pak Jokowi berkantor di IKN tidur nyenyak atau tidak? Dan kira-kira tanggapan netizen terkait hal ini seperti apa? Kita reaction videonya bersama-sama. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan. Video ini bertujuan untuk saling bisa memberi informasi bagaimana tanggapan netizen terkait ibu kota baru. Kira-kira setuju atau tidak? Ya, kita langsung reaction videonya. Influencer di IKN, strategi citra atau kepanikan politik, ya teman-teman. Di tengah proyek ambisius pembangunan ibu kota Nusantara alias IKN, Presiden Joko Widodo mengundang deretan influencer ternama yang turut hadir dalam perjalanan ke IKN. Namun, langkah ini memicu pertanyaan kritis dari para pengamat politik juga. Ya, pengamat politik Adi Prayitno dan Ujang Komarudin menyoroti teman-teman kehadiran para influencer ini sebagai langkah yang kurang esensial. Mereka berpendapat bahwa fokus utama seharusnya adalah menarik investor, bukan sekedar membangun citra positif melalui pesohor. Adi Prayitno juga menekankan pentingnya arti nyata bagi IKN, sementara Ujang Komarudin melihat tindakan ini sebagai tanda kepanikan dan stresnya menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, teman-teman. Namun, di sisi lain Presiden Jokowi menegaskan bahwa nggak ada target pembangunan IKN yang terburu-buru katanya. Ya, dengan proyek yang dirancangkan berlangsung selama 10 hingga 20 tahun, namun apakah strategi influencer ini merupakan strategi jitu atau hanya taktik instan dalam memoles citra? Menurut yang gimana sih? Share pendapat di komen ya. Dalam logika. Boleh dong saya bertanya, itu para artis dan para influencer yang dibawa Pak Jokowi ke IKN, itu biayanya biaya sendiri, biaya APBN, atau biaya dari uangnya Pak Jokowi ya? Jujur, seandainya biaya yang dikeluarkan untuk membawa para artis dan influencer ke IKN itu dikeluarkan dari APBN, saya sebagai rakyat dan pembayar pajak selama ini, sedikit pun saya tidak ikhlas. Kalau biayanya dikeluarkan dari uang pribadinya Pak Jokowi, ya terserah Pak Jokowi lah. Cuman gua mau tanya, itu artis sama influencer ke IKN itu dalam rangka apa? Menarik para investor luar negeri? Atau hanya menghibur rakyat bahwa IKN itu akan tetap dibangun? Jangan lupa loh, nanti tanggal 17 Agustus 2024 kita merayakan kemerdekaan di IKN. Dan IKN itu tanahnya akan dimiliki oleh investor asing maupun dalam negeri selama 190 tahun. Hampir 2 abad loh. By the way nih, Pak Jokowi tanggal 20 Oktober nanti
akan resmi pensiun, dan kata Pak Jokowi dia akan balik ke Solo sebagai rakyat biasa saja. Nih saya usul nih, bagaimana kalau hari kemerdekaan dipindahkan aja setiap tanggal 20 Oktober. Namanya usul, kan nggak boleh dibaperin. Jokowi tidak tidur nyenyak di IKN gara-gara air conditioner. Anjir, berita macam apa ini guys? Presiden Jokowi tanggal 28 Juli kemarin nginep di IKN dan dia bilang nggak nyaman. Wow, ketidaknyamanannya ini di IKN, Jokowi bilang ke wartawan kalau dia masih belum terbiasa dengan suasana di IKN dan juga pendingin ruangan alias air conditioner atau AC-nya kurang dingin guys. Wadaw. Ada netizen yang menanyakan kenapa harus pakai AC kalau memang IKN itu mendukung konsep Go Green alias ramah lingkungan, yang dimana kita semua tahu AC itu berperan cukup besar dalam meningkatkan pemanasan global. Ada juga netizen yang bilang kalau Presiden Jokowi tidak nyaman karena terkena post power syndrome alias gangguan psikologis setelah punya jabatan lama. Waduh, netizen ada-ada aja ya guys. Bagaimana menurut kalian? Pamer makan enak di IKN, lupa kalau rakyatnya banyak yang susah. Nih di IKN nih, apa nih Mas? Kambing guling, kambing boleh juga nih. Untung saya ada istri nih. Nggak ada lawan dong. Hutan nih. Gimana Pak praktiknya, aduh. Boleh nih Pak sekitar. Ini tak sepatutnya dipotong. Siap, ayo Pak. Enak semuanya nih. Mau makan enak lah, mau makan apalah ya terserah. Yang Masuk, wes. IKN top mantap isi best. pamer Udah top mantap isi best sudah. sementara rakyat banyak yang Sushi boleh, tenang aja. Lihat dulu, Ush. Bang Sarip makan apa Bang Sarip? Daging kambing. Atas saran Bang Anta. Aduh. enak tenang, nyami. Ibu. Kan Ibu Mau semua. dikira bercanda ternyata ada loh ayamnya. Ada. Oh, saya pikir merebus aja. Ibu tadi makan ayam. Dulu makan lomba. Ternyata mie ayamnya benar ada. Dan ternyata banyak netizen yang mempertanyakan kenapa ke IKN harus mengajak para influencer, para artis, tujuannya untuk apa? Dan kira-kira artis tersebut dibiayai dari siapa? Apakah menggunakan uang pemerintah ataukah menggunakan uang pribadi dari Pak Jokowi? Kemudian netizen juga mengatakan kalau artis-artis dibiayai oleh Pak Jokowi, biaya pribadi nggak ada masalah. Yang menjadi persoalan jangan sampai artis-artis tersebut dibiayai oleh pihak pemerintah. Hal itu sangat disayangkan ya. Dan kita juga belum tahu kejelasannya tentang kenapa artis diajak ke IKN, tujuannya untuk apa. Dan netizen pun bertanya-tanya. Kemudian yang ingin saya kritik ya dari segi pandangan saya, harusnya tak perlu pamer makanan. Karena di negara kita masih banyak rakyat yang hidupnya tidak berkecukupan, yang hidupnya susah. Etikanya di mana kalau sampai pamer makanan? Ya memang yang pamer makanan ini bukan para pejabat ya, tapi setidaknya artis-artis ini punya etika ya kan, punya etika. Peresmian pembukaan di IKN harusnya tak perlu pamer makanan kalau dari segi pandangan saya. Dan kiranya juga ada mobil terbang, ada kereta tanpa rel. Kira-kira iya atau tidak? Saya pun juga penasaran. Dan bagaimana tanggapan netizen lainnya? Apakah sama dengan netizen yang kiranya menyuarakan terkait hadirnya influencer di IKN ini fungsinya untuk apa? Oke, kita langsung reaction video selanjutnya. Presiden Jokowi baru saja bertolak menuju IKN dengan membawa segerombol influencer dan buzzer. Selama ini, Presiden Jokowi memang kerap melibatkan influencer dan juga buzzer dalam banyak kegiatan pemerintahan. Dari mulai proyek kereta cepat, proyek IKN, Pilpres, bahkan sampai rancangan undang-undang saja, Jokowi selalu mengendorse influencer dan buzzer. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk mengglorifikasi keberhasilan semu pemerintah hingga propaganda politik. Lantas, apakah para influencer dan buzzer ini melakukannya secara sukarela alias tanpa dibayar? Jawabannya tentu tidak.
mereka dibayar secara profesional. Sebagai gambaran, pada tahun 2020, Indonesian Corruption Watch melaporkan bahwa Istana menggelontorkan anggaran sebesar 90,4 miliar rupiah hanya untuk mengendorse para influencer dan juga buzzer. Anggaran untuk mengendorse influencer dan juga buzzer dilaporkan mulai masif terjadi sejak tahun 2017 dan anggarannya diperkirakan akan terus naik dari tahun ke tahun. Sekarang kalian bisa perkirakan, jika saat ini Presiden Jokowi memboyong belasan bahkan hingga puluhan influencer dan juga buzzer untuk jalan-jalan ke IKN, berapa banyak anggaran negara yang dihabiskan hanya untuk membiayai perjalanan mereka. Sebagai rakyat Indonesia yang selalu membayar pajak, apakah kalian setuju jika anggaran negara dihambur-hamburkan hanya untuk mengendorse para influencer? Coba komentar. Ini sudah kenyang semuanya. Iya. Insya 17 Agustus di IKN Nusantara. Kenapa Pak Jokowi mengajak influencer untuk meninjau IKN dan meresmikan jembatan yang saya pikir adalah itu jelas proyek kenegaraan ya, yang memakan biaya dari anggaran pemerintah lewat APBN. Kita nggak banyak melihat di situ keikutsertaan para menteri. Bahkan Pak Jokowi ketika ditanya, kok menteri-menteri yang lain mana Pak? Gitu, sedang di Paris. Gitu. Mereka belum pulang dari Paris. Mereka ngapain ke Paris? Nonton Olimpiade, suruh pulang aja, ya kan? Udah tinggal di sana menteri olahraga, urusin tuh para atlet. Biar mereka semangat gitu. Yang lain-lain suruh ke IKN, ikut menyaksikan peresmian jembatan atau meninjau fasilitas-fasilitas perkantoran mereka di IKN. Tapi gini guys, apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi, betul para pendukungnya bilang, loh dia presiden, kok ngapain sih nyinyir gitu. Ya benar. Tapi kalau bicaranya tentang mengajak influencer ke IKN, ini sebenarnya influencer apa memang kolega gitu? Apa ini memang kunjungan kolegis kekeluargaan gitu ya? Kita bisa lihat nih, ya, yang diajak itu misalnya Mas Raffi Ahmad dan istri, ya, Nagita. Kemudian ada Hatta Halilintar, mungkin dengan keluarga. Kemudian ada Gading Martin dan lain-lain seperti itu ya. Kalau menurut saya ini jelas kunjungan keluarga. Kunjungan kolegis gitu. Kenapa? Udah jelas kok, masyarakat juga udah tahu. Misalnya Raffi Ahmad itu di Rans Entertainment, salah satu pemegang saham di Rans Entertainment itu ya keluarga Jokowi, Kaisang. Apalagi Kaisang di situ sebagai komisaris. Iya. Yang kedua misalnya Hatta Halilintar. Hatta Halilintar bukan bicara bisnis langsung dengan keluarga Jokowi, bukan juga kepada keluarga Halilintar. Tapi kita harus pahami sejak tahun 2014 ketika Pak Jokowi ingin mencalonkan diri menjadi presiden, salah satu tim suksesnya itu adalah abangnya Mbak Asanti, istrinya Anang Hermansyah. Jadi ada hubungan emosional di situ. Gimana dengan Gading Martin? Keluarga Martin itu adalah benar-benar pendukung Jokowi sejati lewat Roy Martin bapaknya. Jadi keluarga Martin itu memang sangat kuat sekali dulu mendukung dan bisa memberi influence kepada seluruh anak muda untuk pilih Jokowi. Jadi gak ada salahnya sih sebenarnya mereka itu diajak ke situ, jalan-jalan menyaksikan bagaimana perkembangan IKN gitu. Nah, yang jadi persoalan sebenarnya, ini pada saat mereka ikut kunjungan ke IKN itu atas beban biaya siapa? Apakah biaya negara, ataukah biaya pribadi masing-masing, atau biaya Rans, atau siapa? Nah, ini kan yang harus transparan diketahui oleh masyarakat. Jangan mereka dibawa serombongan seperti itu, kemudian foto-foto seperti tadi itu, ternyata itu dibebankan ke APBN. Jadi buat teman-teman di mana saja berada yang belum mengetahui kenapa sih kok mereka-mereka ini yang diajak, ya mungkin itu salah satu alasannya. Tapi ya memang influencer cuman mereka itu.
Jokowi bertolak ke IKN, ajak artis influencer lihat progres pembangunan. Jadi trauma sama yang ini nih, jadi trauma sama yang udah-udah. Emang kenapa sih Pak harus ngajak influencer? Saking nggak lakunya ya IKN. Ya, tapi saya jadi trauma kalau Bapak ngajak-ngajak influencer tuh kayak ada gimana. Nih kasusnya nggak jauh beda nih. Jokowi ajak artis dan influencer jajal kereta cepat Jakarta-Bandung. Influencer lagi, emang ada apa sih Pak? Emang kenapa? Ya hasilnya setelah ngajak influencer tuh begini loh Pak nih. Kereta cepat kebanggaan Jokowi bikin 2 BUMN rugi triliunan. Jadi gunanya influencer itu apa? Biar tetap perusahaan, biar tetap untung gitu. Hasil kerja Bapak biar cepat untung gitu. Menutupi kerugian ngajak-ngajak influencer biar orang pada percaya. Ya Allah Pak, tobat nasuha ya Allah. Bapak ini presiden, negara ini bukan punya Bapak doang. Tobat, tobat ya Allah, dan ingat kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Semua orang yang bernyawa pasti akan mati Pak. Saya berharap jadi rakyat biasa Bapak tobat ya kan. Ya Allah Pak, bukan Bapak mendoakan Bapak mati, saya mendoakan Bapak tobat. Bapak ini sebagai presiden ya Allah yang udah rugi Pak. Kita masyarakat biasa yang kena pajaknya. Astagfirullah. Halo guys, ada yang heboh kemarin nih soal kereta tanpa rel di IKN. Nah ini ada berita kelanjutannya nih. Jadi kehadiran Autonomous Rail Transit atau ART atau kereta tanpa rel di Ibu Kota Negara Nusantara ini ternyata cuma sampai bulan Desember saja. Itu pun karena sifatnya uji coba gitu. Jadi Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan rangkaian kereta tanpa rel yang berasal dari Cina untuk menjalani proses uji coba pengoperasian. Gitu ya, jadi jelas ya, cuma uji coba gitu. Nah gitu juga dengan heboh soal taksi terbang nih kemarin gitu ya. Jadi taksi terbang ini rencananya baru akan beroperasi tahun 2030. Itu pun kalau nggak mundur lagi gitu. Ya begitulah, bingung juga sih ini sebenarnya proyek ini beneran atau memang cuma untuk pamer sebelum lengser gitu. Kita lihat saja coba misalnya soal bangunan lah istana gitu ya. Awalnya kan desain background burung Garuda yang menjadi background istana ini kan warnanya hijau kebiru-biruan seperti ini ya. Lalu tiba-tiba kenapa begitu jadi, kenapa jadi hitam begini gitu. Beda sekali kan auranya. Dari yang teduh, indah gitu ya. Tiba-tiba jadi spooky begini gitu. Atau memang sejak awal direncanakan bangunan ini dibuat untuk uji nyali. Aduh. Bingung ya kita ini sebenarnya pemerintah tidak melihat atau tertutup mungkin matanya bahwa masih banyak di tengah masyarakat kita yang hanya untuk makan saja mereka susah gitu. Bahkan banyak yang akhirnya bunuh diri karena kelaparan, susah cari pekerjaan. Lalu tiba-tiba APBN dipergunakan untuk hal seperti ini, untuk gaya-gayaan, untuk hal yang hanya bersifat pencitraan. Salam. Dari mobil terbang hingga kereta tanpa rel, ternyata belum ada kepastian. Itu hanya sebatas uji coba. Kemudian soal mobil terbang. Nah, mobil terbang ini juga membuat negara tetangga lainnya ketar-ketir ya. Tapi sayangnya mobil terbang juga belum ada berita yang resmi. Katanya sih akan beroperasi di tahun 2030. Itu pun kalau tidak mundur. Kemudian netizen juga tidak puas ya, atau istilahnya netizen mempertanyakan fungsinya influencer ini untuk apa dan kenapa tidak membawa para menteri yang berkepentingan, kenapa harus membawa influencer. Ini netizen begitu kurang setuju ya dengan hadirnya para influencer di IKN ketika Pak Jokowi katanya sudah mulai resmi berkantor di IKN. Itu pun kalau iya,
Nanti takutnya setelah selesai upacara Hari Kemerdekaan Indonesia balik lagi ke Jakarta. Ya, kita tetap berpikir positif. Oke, cukup sekian teman-teman. Itulah reaksi netizen ketika Pak Jokowi resmi berkantor di IKN. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita berpikir yang positif. Dan tentunya kalau ada hal-hal yang mungkin kurang tepat untuk di negara kita, juga patut kita suarakan. Dan saya juga menyesalkan ya terkait para influencer ketika diajak ke IKN pamer makan-makan mewah, pamer ya kan, pamer makanan-makanan mewah. Ini sangat disayangkan. Seolah-olah apa ya? Gimana? Kurang beretika kalau dari segi pandangan saya. Banyak rakyat Indonesia yang masih hidupnya susah, bahkan sangat-sangat susah. Oke, cukup sekian. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan konten videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.